teman-teman, jumpa lagi di channel kita IT Media Center. Kali ini kita membangun eksternal syslog server, di mana eksternal syslog server itu menampung setiap informasi dari perangkat jaringan, router, switch. Informasi itu bisa berupa notifikasi, warning, alert, kedua critical error, dan informasi-informasi lainnya. Jadi router Cisco atau switch sama dengan mikrotik. Di mikrotik juga ada namanya lognya. Jadi kalau ada event atau ada peristiwa atau kejadian, itu bisa kita cek ya. Misalkan ada orang remote perangkat mikrotik kita, ada yang merubah konfigurasi, ada yang shutdown, atau ada yang matikan interface atau nyalakan interface, itu akan kecatat di lognya apabila lognya itu kita aktifkan di mikrotik. Ini sama halnya di Cisco router dan switch, tapi kita mau lognya itu di mana log lokal itu, yang log di perangkatnya sendiri itu akan dikirim ke eksternal di sini, eksternal syslog server. Jadi pertama-tama kita harus siapin satu server. Di sini saya udah siapin komputer ini sendiri nanti. Jadi kita siapin install eksternal syslog server. Lalu setelah kita install, pastikan dari setiap perangkat router dan switch itu bisa ping, atau ketika di ping replay gitu ya, bisa komunikasi. Jadi dia jaringannya tidak mesti harus satu LAN, atau dia bisa lewat lewat VPN juga tidak masalah. Antar kota juga, misalkan syslog servernya di kota yang berbeda, tetapi perangkat routernya, perangkat jaringan atau router switchnya atau firewallnya misal itu di kota lain. Yang pasti mereka reachable gitu. Mungkin beda VLAN, misalkan external log servernya dia di VLAN manajemen jaringan maksudnya. Terus router-router kita sama switch kita di VLAN yang berbeda. Jadi tidak harus di satu gedung atau di satu jaringan LAN. Oke. Untuk eksternal syslog servernya nanti di bawah video ini saya adakan share linknya, teman-teman bisa download. Kebetulan saya kasih di Google Drive ya, jadi bisa download sendiri atau Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut, boleh ya teman-teman share, like, dan subscribe-nya ya. Oke, kita install dulu eksternal syslog servernya. Ini ya teman-teman. Ini saya install di komputer ini sendiri, kebetulan belum ada syslog servernya. Nanti jaringan atau perangkat yang ada di jaringan router dan switch ini akan mengirim ke syslog server ini. Jadi begini tahapannya. Oke, setup. Oke. Oke, kita jalanin, run, finish. Ini kita close saja ya teman-teman. Oke, ini kita clear dulu. Clear di sini. Setelah ini ada beberapa settingan di sini. Ini file setup. Ini ada portnya, port UDP. Defaultnya ini TCP. Ini defaultnya tidak usah diubah. Terus di sisi input ini, di sisi input teman-teman, itu kita masukin IP yang kita izinin untuk ngirim lognya. Jadi sekalipun di config, di setting di sisi router atau switchnya untuk kirim log ke server log kita, sebelum didaftarin IP-nya itu tidak akan diterima gitu ya. Jadi kita daftarin dulu IP perangkat yang mana aja kita izinin. Input. Nah, ini kita add aja dulu. Oke, baru kita ketik. Ini IP-nya 192.168.2
230.10. Ini yang switch 1 192.168.230.11. Yang dua ini aja, router dan switch ya. Nanti selebihnya kalau banyak perangkat tinggal daftarin aja. 192 168 230 10 ya, baru 11 add ya, 11. Oke, apply. Tuh kita install dulu dan setting syslognya. Kita tunggu. Oke, kita minimize saja. Kita sepakati ya, IP external syslog servernya adalah 192.168.230.1. Jadi kita sepakati, yang pasti tidak harus satu segmen, yang penting mereka reachable ketika ping ke syslog servernya. Nah, saya cek di sini if config ini ya, ini untuk komputer ini 31. Nah, sedangkan nanti router ini kita config IP nya ini di giga 00 giga 00. Oke, kita langsung ke routernya ya. Kita langsung config routernya biar langsung cepat. Router 1, router switch 2. Oke, kita ke router 1 dulu. Enter. Ini belum ada konfigurasi apa-apa ya. Nampak ini masih ada inisialisasi konfigurasi dialog, artinya belum ada settingan apa-apa. Kita setting dulu IP nya di interface giga 00. Ini switch-nya juga kita enter aja 0 kan aja ya. Oke, enable. Oke, konfigurasi T. Nah, biar jangan mengganggu kita waktu ngetik, kita buat gini, line console. Ini ganggu ya, ada muncul. Konsol ya teman-teman, dan konsol line konsol. Nah, ya, terus kita login sinkronos. Ini tujuannya biar jangan ganggu notifikasi ini, takut kita lagi ngetik kita dipotong ininya. Ini tujuannya. Oke, kita langsung setting lagi hostname. Nah, namanya apa ini, R1 kita buat namanya, terus interface giga 00 01, IP address 192.168.230.10 255 0. Oke, ini ya IP nya, terus exit. Kita interface loopback buat nanti itu buat uji coba, kita shutdown, kita upkan interface loopback 0 ya.
tidak harus loopback 0, loopback 1, loopback 2, terserah, tapi kita sepakati loopback 0 aja. IP address, IP nya kita buat 111.255.255.255 set. Nah, kita coba looping ke internet ini, looping 88, kayaknya belum bisa. Jadi kita pasang routing default ya, routing dewa istilahnya, belum bisa ping ya teman-teman. Kita tambahkan IP route supaya bisa internet. Route 192.168.230 halamat gateway. Oke, kita verifikasi ping internet, harusnya udah bisa ya. Oke, replay ya teman-teman, boleh lihat ini. Oke, sekarang kita IP name server, IP Google aja. Terus kita kasih NTP server NTP full NTP RG ya, NTP Indonesia aja kita pakai biar yang dipakai adalah waktu Indonesia. Terus kita set waktunya, clock, time zone-nya Indonesia bagian barat ya, WIB 7. Kenapa 7? Karena kita perbedaan waktu itu kayak Amerika itu ada 7 jam ya, selisih 7 jam. Oke, ini kita sekarang cek waktunya, do show clock. Sekarang jam 8.31 ya, jam 8.31 15 Januari. Sekarang udah sinkron waktunya ya. Ini perlu karena nanti di log itu harus sinkron waktu. Jadi pastikan juga jamnya itu match gitu. Jangan sampai lari-lari waktunya. Kejadiannya misalkan jam 1 malam yang di lognya kekirim informasinya dibuat misalkan jam 8 pagi gitu ya. Jadi bingung. Jadi harus sinkron. Oke. Sekarang kita saatnya konfigurasi syslognya. Logging source untuk giga 00, kebetulan kita pakai giga 00, yaitu ini ya, giga 00 yang mengarah ke keluarnya ke ini, ke syslog server. Terus service time log date time ms. Oke, enter. Logging facility syslog. Oke, lanjut logging trap. Nah, di sini ada pilihan ya, trap ini ada pilihan. Ini ada tanda tanya. Nah, di sini ada 7 severity ya. Ada alert, critical, debug, emergency, errornya, informasi, notifikasi, dan warning. Nah, jadi ini levelnya, level 1 sampai level 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebetulan nggak berurut. Nah, yang sering dipakai itu adalah di level ini, warning, notifikasi, critical sering dipakai. Nah, kita sepakati pakai level 5 aja notifikasi, kita biar lihat nanti. Logging trap notifikasi. Oke, ini ya kuncinya. Enter. Terus sekarang kita arahin ke API lognya, logging 192.168.230.1. Selesai teman-teman. Kita simpan where ya, konfigurasinya sudah selesai. Kita lihat di syslognya
Kita lihat di Kiwi syslognya. Kiwi. Kita lihat ya teman-teman, ini router 1 ya. Oke. Nah, ini udah kekirim. Ini notifikasi yang log. Notifikasi di sini kekirim ya. Boleh lihat. Hostname 192.168.230.10. Informasinya adalah ini Januari tanggal ini, config write. Artinya menyimpan. Kita di sini do show log. Ini ya, write tadi dia muncul sini. Kita coba matikan interface loopback 0-nya. Kita shutdown, matiin. Misalkan tiba-tiba mati atau ketarik kabelnya, kita matiin aja. Sukses ya teman-teman. Bisa lihat di sini dia down. Di sini line protocol of interface loopback 0 change state down. Oke, kita upkan lagi no shutdown artinya ya. Harusnya dia up lagi. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita config di switch ya. Gimana kalau di switch? Oke, kita udah sampai di sini, udah selesai loading. Kita mulai config ya, mulai dari awal, mulai dari IP-nya. Enak. Conf T, biar jangan ganggu kita tambahkan ini line console logging synchronous. Ini biar jangan mengganggu ya. Kita lagi ngetik, ada notifikasi muncul di belakang komen kita. Oke, kita langsung hostname suite 1 ya, gitu aja ya. Suite 1, terus interface giga ini 00. Karena interface-nya ini adalah layer 2, karena suite ini kita ubah menjadi layer 3. No SAT, no seed port. Baru bisa dikasih IP. Kalau belum dikasih no seed port, belum bisa dikasih IP ya. Sekarang kita kasih IP 192.168.230. Kita sepakati IP-nya 11 ya. 11 255 255 255 0. Kebanyakan ya 255 nya. 255 ini. Oke. Sekarang interface loopback 0, IP address kasih 222.255.255.255 ya. Ini interface loopbacknya. Oke, kita cek IP-nya, do show IP interface brief. Ini routernya agak lambat, kebetulan resource-nya tinggi nih. Ini ya, udah up ya, semua up. Oke, kita lanjut ke IP route dulu biar bisa internet, sehingga sinkron NTP-nya. IP route 000 192.168.230.2. IP name server 888.
NTP server ID pool ntp.org. Oke, show clock coba. Oke, belum simpan ya. Baru clock time WIB 7 ya, waktu Indonesia Barat. Oke, sekarang kita cek lagi waktunya, do show clock ya. Sekarang jam 08.46, udah sinkron ya waktunya. Kita coba verifikasi ping internet, udah reachable ke internet dah, supaya NTP nya itu reachable. Karena kita pakai NTP Indonesia kan ini, jadi kita harus terkoneksi internet. Oke, sukses ya internet. Ping www.detik.com. coba kita, oh harus diawali dengan do sukses ya ping. Jadi kayak sekarang IP interface nya internet NTP nya sudah selesai. Oke, sekarang kita log service nya gitu. Di sini komennya ya sama kayak komen pertama tadi, logging interface, login source interface giga 00 service time log enter, lalu log facility terus log trapnya, trap. Nah, di sini tadi udah saya jelasin ada pilihan ya, tapi kita sepakati aja notifikasi. Kalau nanti teman-teman belum hafal pilihan, buat tanda tanya aja di sini ini, jadi muncul ada beberapa pilihan. Jadi kita sepakati di sini trapnya log trap notifikasi ya. Oke, terakhir kita arahin ke servernya 192.168.230.1. Oke, N kita verifikasi show run sec log. Oke, ini ya agak lama dia muncul, kita cek. Sekarang kita simpan, seharusnya kalau dia berhasil udah kekirim lognya juga ke eksternal syslog server. Oke, alright. Oke, kita simpan. Kita lihat di sini di syslognya tadi, di IP-nya 11 tadi ya, ini 10. Seharusnya nanti ada notifikasi. Oh, kita lihat di sini settingannya IP-nya udah didaftarin enggak? Oh, sudah tadi ya, udah 10.11 sudah kita daftarin tadi. Ini ya, udah. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini dari
IP11, konfigurasi telah disimpan dengan sukses ya. Ini kalau di sini ya, di local lognya, di external lognya di sini juga kirim. Teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman nanti bisa lihat. Oke, kita coba matikan interface loopback-nya. Interface loopback 0 shutdown. Di sini ada pemberitahuan seharusnya juga. Jadi kita tersentralisasi dalam satu ini aja. Jadi kita lihat di sini tanggalnya, jamnya, terus severity-nya. Ini severity-nya ya, priority. Terus pesannya. Ini ya. Loopback 0 change state to down. Jadi udah mati, kita hidupkan lagi. Jadi kalau misalkan ada lepas kabel, ada ini akan dikirim ya. Oke. Oh, no sat akan up di sini ya. Ya, up. Jadi baik teman-teman, jadi kita sepakati akhiri ya teman-teman. Mohon ya teman-teman, sekiranya bermanfaat buat teman-teman, like, share, dan subscribe-nya ya. Oke, bye-bye, ketemu di tutorial berikutnya. Sampai jumpa.